Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga apa yang beliau baca dan apa yang kita dengar menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan daulah kita semakin berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ikhwas sekalian, kita akan buka daurah pagi hari ini. Bersama-sama kita mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya ada beberapa sambutan yang insya Allah akan disampaikan yang pertama oleh Al-Ustadz Muharrik Fathul Haq sebagai Ketua Yayasan Al-Qur'ani At-Takrim Al-Qur'ani Foundation. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati al-mukarram guru kita semua, Syekh Arif Wardani, hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami banggakan seluruh peserta daurah ilmiah bersanad At-Takrim Qur'ani Foundation. Semoga kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan ilmu dalam majelis yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, salawat serta salam selalu kita junjukkan ke baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mengemban sunnahnya dan juga mengamalkan apa yang beliau ajarkan, khususnya kita menyebarkan ilmu Al-Qur'an di bidang tahsin, tajwid, kemudian di tafsir dan ilmu qiraat yang insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari. Tidak panjang kalam, kami selaku perwakilan daripada Yayasan At-Takrim Qur'ani sangat berterima kasih kepada Syekh Arif Wardani yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau, memberkahi kehidupan beliau juga. Dan juga kami mengadakan daurah seperti ini, pertama tentu tidak lain ingin sama-sama menyebarkan ilmu Al-Quran itu tersendiri. Bagaimana setiap muslim sadar akan pentingnya bacaan Al-Quran yang terstandarkan kepada Rasulullah SAW dari para guru-guru. Kemudian juga terlebih
pada tema kesempatan ini adalah tahsin Al-Fatihah ya. Matan Al-Muwaddoha fi ba'di tanbihatin fil Fatihah, karya beliau, karya Syekh Arif Wardani, yang mana karya beliau ini ketika beliau di Mesir sudah diberi ACC ya, istilahnya sudah diberikan legalisasi legal dan diizinkan oleh guru beliau Syekh Misbah ya, kemudian juga guru-guru beliau yang lain untuk mengajarkan matan karya beliau ini. Karena sangat penting sekali bagi kita, khususnya ikhwan kita yang akan menjadi imam di kampungnya masing-masing, di daerahnya masing-masing, bagaimana membaca Al-Fatihah itu dengan baik dan benar. Karena beliau di bait matan yang beliau sampaikan itu adalah di antaranya di matan Muwaddoha itu, di antara keabsahan, kesahan sholat itu bagaimana kita membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai standar sanad yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, inilah kita ingin menyadarkan bagaimana pentingnya baca Al-Fatihah yang baik. Kemudian juga kita ingin mengenalkan bagaimana ternyata Al-Fatihah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu tidak hanya satu riwayat saja. Kita mempelajari riwayat Hafiz dari Imam Asim. Kemudian juga kita ingin mengenalkan bagaimana 10 qiraat ini di bidang Al-Fatihah khususnya yang pemula bagi kita semuanya, agar kita mengenal, oh ternyata riwayat yang diajarkan oleh Rasul itu yang sanadnya mutawatirah itu hanya 10. Nah, inilah kita ingin menyebarkan diantaranya melalui keberkahan ilmu Syekh Arif ini, Syekh Arif Wardani. Semoga dalam pertemuan ini menjadikan keberkahan untuk kita semua agar selalu menitik beratkan pentingnya bagaimana ilmu tajwid, ilmu tahsin dalam mempelajari Al-Quran, dan kemudian berlanjut pada bidang qiraat. Terima kasih atas waktunya Kang Rian yang telah menjadi host dan MC pada kesempatan pagi ini, dan juga semuanya salam untuk teman-teman semua yang hadir, yang menyempatkan ikut majelis pada kesempatan webinar ini. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT dan semangat untuk selalu belajar, mengajarkan dan mengamalkan isi Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz Muharrik Fathul Haq. Baik ikhwas sekalian, yang kita tunggu-tunggu, insyaallah kita akan langsung memasuki pematerian kepada Syekh Arif. Apakah sudah siap, Syekh? Insyaallah. Perlu dibantu untuk share screen atau tidak? Ya, nanti mungkin untuk yang qiraatnya mungkin belum, nanti pas Muwaddoha boleh nanti pakai nanti yang matan Muwaddohanya. Baik, Syekh. Baik, Syekh. Baik. Mangga Syekh, kepada Syekh Arif Wardani, waktu tepat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bara'an nasam wa awjadal wujuda minal adam wa qaddama wa akhkhara minal qidam wa faddala ummata Muhammadin ala sairil umam wa raf'a lahum bil ilmi wal amali a'la alam wa anzala kitabahul aziz bil hukami wal hikam wa barra'ahu 'anil abatil wat tuham ala lisani sayyidil arabi wal ajam Muhammad ibn Abdullah al-Tahir al-Syam fahadahum bihi ila awdahil laqam sallallahu alaihi wa ala alihi ul fadli wal kiram wa ala tabi'ina al-muwaffina lahum bidhimam salatan daimatan ma hatalat sahib ad-diyam wa ma hamidallahu al-azim ala an-ni'am wal niqam. Alhamdulillah, disyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita beribu-ribu, berjuta-juta, tak terhingga nikmat Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga apa Allah berikan menjadikan jalan, menjadikan wasilah untuk senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa senantiasa mari kita perbanyak, kita hadiahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan ucapan salawat senantiasa menjadikan diri kita mendapatkan keberkahan, petunjuk dari Allah SWT
untuk terus istiqomah belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan, mentadaburi, mengajarkan dan mensyiarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami muliakan segenap pengurus Yayasan At-Takrim Qur'ani dan seluruh hadirin wal hadirat yang Masya Allah izinkan pada hari ini untuk bersama-sama hadir dalam kegiatan ini, mengenal Al-Fatihah, baik secara bacaan Rasulullah ataupun dengan tahsinnya nanti, yang insya Allah semoga memberikan keberkahan, kemudahan di setiap ibadah, setiap langkah kita dengan senantiasa berusaha untuk terus belajar menjadi lebih baik sesuai dengan ridha Allah SAW dan juga petunjuk Rasulullah SAW. Baik, segenap yang Allah muliakan, di sesi pertama mungkin ini kita akan membahas tentang qiraat. Secara umum, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Ba' dalam kitab Al-Idha'ah fi Ushul Qiraah. Nah, ini sebagai mukadimah bahwa ada 3 hal ya yang penting diketahui oleh kita semuanya yang sering disebut dengan namanya al-khilaful wajib. Ya, ada al-khilaful wajib, nanti ada al-khilaful jaiz ya. Jadi ada al-khilaful wajib, ada al-khilaful jaiz. Al-khilaful wajib, nah ini ada 3 hal yang mesti diketahui sebagaimana kita membaca Al-Qur'an, yaitu apa itu qiraat, nanti apa itu riwayat, dan apa itu thariq ya. Jadi ini al-khilaful wajib, 3 hal yang mesti diketahui ya sebagai pembaca Al-Qur'an ya. Karena ya setidaknya ini kalau mau dicetak mushafnya ya, ini menurut Ibnu Jazari setidaknya ada 980 ya, jalur bacaan atau thariq ya. Yang hari ini yang dicetak mushaf adalah thariq Asy-Syatibiyah, riwayat Hafiz, qiraat Asim. Dan sementara Asim sendiri juga setidaknya memiliki 52 thariq jalur bacaan yang masing-masing ada perbedaannya. Baik, al-khilaful wajib yang pertama itu qiraat, jadi qiraat. Nah, yaitu sederhananya saja adalah bacaan yang disandarkan kepada imam-imam qiraat. Ya, imam qiraat. Ya, itu sederhananya adalah bacaan-bacaan ya, periwayatan yang diriwayatkan disandarkan kepada imam qiraat yang disepakati oleh para ulama. Yang mutawatirah ada 10 ya, ada 10 qiraat mutawatirah. Nah, ini qiraat yang pertama. Yang kedua nanti riwayat. Ya, riwayat yaitu yang bacaan yang disandarkan oleh rawi ya, rawi atau orang yang meriwayatkan kepada imam qiraat tadi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maksudnya adalah boleh jadi ya, seorang rawi ini ya, yang meriwayatkan ini murid langsung dari imam qiraat. Nah, seperti bacaan kita ini, bacaan Hafiz, ya, beliau murid langsung dari Imam Asim. Ya, Syu'bah juga demikian, murid langsung dari Imam Asim. Ya. Kemudian Qalun, Warash itu juga murid langsung dari Imam Nafi'. Nah, tetapi ada beberapa riwayat juga yang tidak langsung. Ya. Bisa dikatakan cucu murid sebenarnya. Ya. Ya, seperti nanti dalam qiraat Abu Amr, Ad-Duri dan As-Susi itu tidak langsung membaca kepada Abu Amr, tetapi melalui Yahya al-Yazidi. Yahya al-Yazidi ini nanti dalam qiraat 14 dimasukkan 4 tambahannya. Ya. Demikian juga riwayat Khalaf dan Khalad dalam qiraat Hamzah itu juga beliau berdua tidak langsung membaca kepada Imam Hamzah, tapi melalui muridnya itu Sulaim. Nah, bahkan nanti ada yang lebih dari 1 ya. Jadi antara jarak rawi dengan qiraat seperti Ibnu Katsir ini lebih banyak lagi. Nah, ini tadi pengertian riwayat yang pada intinya apa? Bacaan yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang disandarkan ya bersambung kepada imam. Kemudian thariq yang ketiga ya.
Jadi istilah yang digunakan di sini torik, bukan torikoh atau turuk ya. Kalau itu jamaknya turuk ya, torik jamaknya turuk. Ya. Ini semua yang di bawah rawi, nah itu bisa dianggap torik. Nah, ini secara umum, pengertian secara umum, torik itu siapapun yang setelah riwayat itu sampai hari ini itu bisa disebut torik. Misalnya kita mengambil bacaan, mengambil sanad, periwayatan, silsilah bacaan dari seorang guru. Maka kita bisa mengatakan saya mengambil bacaan toriknya dari guru fulan, nanti dari guru beliau lagi, dari guru lagi, terus bersambung ke Rasulullah. Ini pengertian torik secara umum. Kemudian secara khusus, ya, secara khusus, nah ini juga ada beberapa pemahaman, yaitu muridnya rawi, ya, riwayat ini. Ya. Kalau nanti dalam Al-Ashrah As-Sughra, ya, itu hanya diambil satu toriknya saja. Tapi kalau nanti dari Al-Kubra, nah yang tadi 980 akan diambil dua jalur utama, ya, dari satu rawi itu, kemudian akan bercabang menjadi dua jalur lagi, jalur-jalur cabangnya, sehingga semua akan menjadi kurang lebih kalau diterusui semua, apalagi ketika torik ini dinisbatkan kepada dikaitkan kepada para ulama-ulama yang menyusun kitab. Nah, itu juga bisa. Kenapa itu torik asyatibiyah? Karena jalurnya ya bersumber dari Manzumah Asyatibiyah. Torik al-Misbah, ya, dari kitab Al-Misbahuz Zahir. Nah, kemudian Darul Ad-Dani disebut kepada Imam Ad-Dani, atau Darul At-Taisir dari kitab beliau, atau kitab beliau Jami'ul Bayan dan sebagainya. Jadi intinya di bawah rawi itu ada namanya torik, nah, jalur-jalur bacaan yang bersambung silsilahnya kepada rawi, riwayat, dan juga kepada ke atasnya kepada imam. Ini sebenarnya tiga wajibnya harus ketahui. Nah, setidaknya hari ini jika kita merujuk kepada Ibnu Jazari, ya, karena hari ini semua bacaan Al-Quran yang mutawatirah bisa dikatakan seluruhnya mengerucut melalui Ibnu Jazari. Setidaknya ada 980. Jadi kalau ditanya, ini khilaful wajib, baca Qur'annya yang mana? Nah, untuk orang awam mungkin sudah ada panduan ya mushaf itu, tapi setidaknya tahu bahwa yang dibaca hari ini, yang diajarkan di Indonesia, di Malaysia, di Mesir, di Maroko, di Turki, 90% lebih dunia Islam hari ini membaca dengan riwayat Hafiz, qiraat Asim, Thoriq, Asy-Syatibiyah. Ya, itu. Hafiz sendiri juga setidaknya memiliki 52 jalur bacaan, setidaknya. Ya, karena juga ada yang dikembangkan lagi sampai 50 dan sebagainya. Jadi ini khilaful wajib yang mesti diketahui, karena kita tidak boleh mencampur adukkan, ya, mencampur adukkan antar torik, ya, tidak boleh mencampur adukkan antar torik. Misalnya torik Asy-Syatibiyah yang kita baca ini wajib saktah di situ, ya, iwaja qayyima, ya, bal ron waqilaman roq. Nah, itu nanti ada konsekuensinya, ada ketentuannya juga. Jadi kalau Asy-Syatibiyah ini, ya, saktah ini nanti harus dengan mad jaiz munfasilnya, mad wajib mutasilnya harus 4, ya, mengikut Syatibiyah, ataupun 5 jika mengikuti Thoriq Ad-Dani yang atasnya misalnya. Nah, lebih demikian. Jadi tidak ada nanti kalau membaca qasr, membaca dengan 2 harokat munfasil, nah, itu nggak ada saktah gitu. Tidak ada saktah. Nah, jadi ketahui. Jadi ketika nanti membaca 2 tidak dibaca dengan saktah, dan masing-masing torik ini ada persamaan, ada perbedaan, ada konsekuensinya. Lebih demikian. Baik, ini sekali lagi gambaran umum, ada al-khilaful wajib, perbedaan harus diketahui yang kita tidak boleh mencampur adukkan tadi. Antar torik saja tidak boleh, ya, apalagi nanti antar riwayat ataupun antar qiraat, ya. Diistilahkan nanti tarkib, ya, tidak boleh tarkib, ya. Kalau dalam fikih disebut al-fiqh, ya, tidak boleh mencampur adukan satu amalan kerjaan dengan amalan lain. Maka dalam baca Al-Qur'an pun
juga demikian, tidak boleh mencampur adukan satu torik dengan torik lain, apalagi tadi satu riwayat dengan riwayat lain, ataupun bahkan satu qiraat dengan qiraat lain. Maka ini pentingnya belajar, bertalaqi, sehingga tidak tercampur adukan bacaan tersebut. Baik, yang kedua, ini ada namanya al-khilaful jaiz, ya. Perbedaan yang boleh, ya, yang boleh dipilih oleh seorang pembaca. Misalnya az-zakarain. Ini tarik asyatiyah ini ada dua bacaan. Jadi bisa dibaca tadi dengan ibdal kemudian menjadikan seperti mad lazim, az-zakarain, atau dibaca dengan tashil, az-zakarain. Az-zakarain bila idkhal tanpa adanya mad di situ. Nah, di sini ada dua bacaan. Yang tadi yang pertama yang dibaca mad tadi itu muqaddam fil ada. Ini harus tahu karena ya di mushaf tidak tertulis memang, ya, tidak tertulis, hanya tertulis mad saja, tapi kita harus tahu itulah pentingnya bertalaqi juga seperti itu. Nah, termasuk nanti apa namanya di ainnya, ya, ainnya awal Maryam dan Asyura itu juga ada dua cara, ainnya dibaca dengan 4 ataupun 6. Yang 6 ini muqaddam fil ada, ya. Kaf ha ya ain shad. Nah, itu ainnya bisa 2 dibaca dengan 4 ataupun dengan 6, yang 6 muqaddam fil ada, ya. Nah, torik yang lain ya ada yang baca 2 juga dan sebagainya, ya. Nanti itu pembahasan lain hal, ya, tentang bagaimana jalur-jalur bacaan tersebut. Nah, sekali lagi itu perbedaan dalam satu torik yang kita boleh memilih, ya, boleh baca 4 atau 6 tadi. Ya, seperti halnya yang umum saja, nah, seperti mad alif lisukun, ya, mad alif lisukun itu secara umum semua bacaan itu boleh nanti dibaca 2, 4 ataupun 6. Ya. Itu misalnya, itu termasuk perbedaan yang boleh memilih gitu. Tapi hendaknya lah konsisten. Kalau membaca 2, 2 terus, ya, kalau 4, 4 terus, kalau 6, 6 terus. Baiknya seperti itu. Nah, ini al-khilaful jaiz, perbedaan dalam yang boleh dalam satu torik. Kalau sudah wajib, ya, seperti wajib tidak boleh harus, ya, dalam satu torik tersebut. Baik, Al-Fatihah, ini langsung masuk Al-Fatihah. Ya, nanti saya mungkin akan lebih banyak di Al-Muwadha'ahnya, menjelaskannya di situ. Baik, bacaan qiraat Al-Fatihah ini sebenarnya ya yang mutawatirah yang disepakati tadi ada dari 10 imam qiraat, ya. Mungkin tidak perlu disebutkan semuanya, nanti terlalu banyak menghafal nama juga, ya, dari Imam Nafi sampai Imam Khalaful Ashir dan bisa tarawih-rawihnya. Ini tidak di situ. Ya, mungkin langsung kita praktek saja, ya. Mungkin bisa bersama-sama nanti mengikuti apa yang saya baca, ya. Ya. Baik, oke, nanti silakan bisa. Bagaimana? Apakah akan diinikan suara semua atau cukup perwakilan? Karena kalau di suara semuanya biasa nanti ada yang cepat, ada yang lambat. Boleh Ya. sih. Dari peserta ada yang ingin mencoba, boleh di raise hand. Oh ya, ya boleh. Baik, ya, mungkin nanti kita baca satu dulu, ya, dari ayat per ayat, ya. Mungkin saya mulai, nanti silakan bisa mengikuti saya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di Imam Yakub nanti Imam Yakub nanti imam yang ke-9 ya, kita semua al-alaminah al-muflihunah ya, ketika wakaf saya seperti itu nanti termasuk waladhdallinah yang menambahkan hak sakat ya, jadi hak sukun ya, hak mabni ala sukun, hak tambahan ya, nanti membaca seperti itu hak sakat ya, Imam Yakub bi khulfihi dari duduknya ada yang membaca dengan hak sakat, ada juga yang meniadakan seperti halnya jumhur ulama. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini bacaan yang mutawatirah. Ini tidak ada perbedaan ya, insyaallah di Ar-Rahmanir Rahim ini tidak ada perbedaan ya, insyaallah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, ya, sudah dibaca Malik ya pendek. Nah, ini nanti ada dua bacaan yang mutawatirah ya, di antara setidaknya ada belasan atau itu ada 18 bacaan-bacaan yang lain ya, termasuk yang mutawatir ini. Jadi yang mutawatir hanya dua, nanti Maliki dan Maliki ya, seperti bacaan kita. Baik, yang kedua Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Kalau mutawatirkan sekarang kita idghamkan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah di sini yang mutawatirah juga tidak ada perbedaan. Jadi yang mutawatirah ini tidak ada perbedaan. Baik, yang ketiga, ini yang berikutnya menurut saya ini banyak perbedaan. Kita baca dengan shad. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jumhur ya, dibaca dengan shad. Yang kedua dibaca dengan sin, ya, dibaca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Sing jurus kalah pisan. Ihdinas siratal mustaqim. Dibaca dengan sin, shadnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, nanti ini bacaan dari Kumbul ya. Di Khulfi juga, nanti juga Ruwais yang membaca dengan sin, yang justru merupakan ya, kalau usul bahasa di sini ada 4 bahasa ya.
ada yang dibaca dengan shad, ada yang dibaca dengan sin. Ya, secara bahasa itu asal aslinya dengan sin. Dan yang ketiga dengan ismam, ya, suara shad bercampur dengan suara zai. Dan juga ada secara bahasa dibaca dengan zai. Tetapi yang diakomodir dalam qiraat hanya 3 saja, shad, sin, dan ismam. Ya, perpaduan antara shad dan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Kembali ke ayat terakhir ya, ayat ke-7 sekarang. Kita berdiri alaihim. Besok dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, berikutnya alaihim dibaca dengan alaihum dari dengan shad, ya, bacaan rauf dan juga khalaf, ya. Khalad ya, dan juga rauf. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baik, sekarang dengan sin, ya, kemudian juga dengan kasroh him, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bacaan kumbul ya. Kemudian bacaan ruwais. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bacaan khalaf. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, berikutnya alaihim dibaca dengan alaihimu dengan silah ketika wasal saja, ya. Alaihim dibaca alaihimu wasal dengan silah, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terakhir, hum kemudian juga dengan hak sakat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Baik, alhamdulillah nih tadi setidaknya kita membaca mengenal ya bacaan-bacaan yang mutawatirah sampai kepada kita hari ini. Jadi ya kita membaca agak cepat tadi dengan jamaknya ya.
Baik, mungkin ini ada waktu kurang lebih mungkin 5 menitan untuk bertanya tentang hal ini sebelum memasuki materi berikutnya tentang al-mudhahah. Silahkan 5 menit untuk bertanya atau yang mungkin perlu disampaikan. Silahkan. Ya, silakan kepada peserta jika ada yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Bismillah ya Syekh, anak nanya. Ya. Silahkan. Ya, tadi di di qiraat Imam Ya'qub yang ada hak ziyadah ya Syekh? Ya, hak sakat ya. Hak sakat atau hak ziyadah itu namanya? Ya, hak sakat. Hak sakat. Beda Sakat dengan juga hak sakat. tambahan juga sebenarnya. Ya, hak sakat juga bukan ziyadah, huruf ziyadah. Oh, nah. Berarti kalau hak sakat ini beda dengan hak ziyadah seperti maliyah. Ya, sama juga itu hak ziyadah juga sama. Oh, sama. Jadi ya. ya sama. Tapi memang spesifik hak sakat. Ya. Hak sakat. Dalam istilah itu sakat. Oh, Sakat. sakat ya. Sakat sama, saktah dengan sakat. Beda. Oh, beda. Beda. Oh, nah. Ya. Ini berarti kalau di apa istilahnya? Perawinya di siapa? Di Imam Ya'qub. Ya, kalau al-alamin yang ada non seperti hanya Yakub saja bi khulfihi. Nah. Yang di Asy'ar al-Kubra nanti. Oh, nah. Ya. Syukur Ustaz. Baik. Ya, yang lain silakan mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, untuk yang Yakub tadi itu masuk dalam sab'ah asyara atau hanya maksudnya dia masuk sab'ah saja atau kan yang saya tahu kan untuk Al-Fatihah yang boleh dijadikan untuk bacaan sholat itu kan hanya yang sab'ah saja Ustaz ya. Itu Yakub masuk ke dalam sab'ah tidak? Baik, sejauh ini ya mungkin yang ini sebagai juga koreksian mungkin ada ya memang ada yang mengatakan sabah saja ya, tapi yang sejauh ini saya ketahui ya boleh sampai yang asroh, Ustaz. Jadi asroh, jadi 3 tambahan termasuk yang bacaan Abu Ja'far, Ya'qub dan juga falafel asir juga hukumnya boleh dibaca dalam sholat. Oh begitu. Berarti yang alaminah ini tadi boleh juga kita pakai Ustaz ketika dalam sholat. Boleh dalam sholat karena termasuk 10. Yakub ini imam ke-9. Ya, jadi tidak masuk yang sab'ah. Ya, dan nanti khilafnya pun ini nanti di kubro. Ya, karena di ad-durrah nanti tidak membaca dengan hak sakat tadi. Oh ya. Syukur Ustaz. Di kubro. Baik. Apa Ustaz? Baik. Silakan mungkin ada lagi. Assalamualaikum Syekh, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Dari kami sebelumnya dahulu pada saat di pesantren itu ketika sholat saat mengimami ada yang menimpali bahwasanya pada saat ayat ke-5 di surah Al-Fatihah itu tidak boleh disambung kepada ayat berikutnya. Dalam artian tidak boleh mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dina. Di sana kami tidak mengerti Syekh. Mohon penjelasannya karena sepenuturan dari kami juga dari guru kami pada saat kala itu terkait penyambungan kata antara ayat ke-5 sama ke-6 Al-Fatihah ini menurut kami itu boleh. Namun di sini kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dina gitu. Namun pada saat kala itu ada yang menimpali bahwasanya hal tersebut tidak boleh. Mohon pelurusannya Syekh. Syukran. Baik. Ya, baik. Ya, walaisa fil Qur'an min waqfin wajib ya. Sebenarnya juga tidak ada wakaf yang wajib. Ya, maka juga di sini pun juga sebenarnya boleh ya, boleh disambungkan juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Boleh disambungkan. Ya, insyaallah boleh. Asal betul ya nasta'inu, jangan dibaca nasta'inah. Mungkin sebagian orang kan ini seperti alamin gitu kan, sebenarnya kasar mungkin namanya fathah gitu. Nah, justru ada satu faedah menurut saya juga penting bagi seorang hafiz Quran mungkin dalam ketika belajar ya, kadang-kadang seorang guru minta coba wasolkan. Nah, termasuk tadi hak sakat. Seringkali ketika membaca wa ma adraka ma hiyah, coba sambungkan. Itu kadang-kadang tidak semuanya mempunyai ini apa nih? Ya kan? Wa ma adraka ma hiyatu
atau Yahu, itu biasa bingung. Nah, maka sesekali ya, seorang guru untuk ikhtibari boleh ya. Kita ataupun memang juga bisa boleh baca dalam sholat diwasolkan gitu ya. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Nah, termasuk juga nanti setelahnya itu apa namanya at-takasur gitu kan. Seringkali coba wasolkan bismillah dengan al-takasur. Ini terkadang masih belum yang mengetahui bahwa di situ dari kata al-hayulhi. Nah, seringkali ketika menyambung bismillahirrahmanirrahim ilhakumut takatsur. Nah, gitu. Jadi menurut saya juga penting juga faedahnya sesekali memang diwasolkan agar kita tahu juga di apa harokatnya ya. Dan juga nanti ketika memang diwasolkan tidak jadi kesalahan fatal karena harokat, ada harokat, apakah sukun dan sebagainya akan menjadi hal yang kesalahan fatal. Jadi sekali lagi sejauh yang saya ketahui dan di sini boleh bisa diwasolkan ya. Karena walaysa fil Qur'an ini waqf majaz. Tidak ada waqf wajib sehingga selagi nafasnya mampu ya tetap diperhatikan makna-maknanya ya itu boleh. Allah a'lam. Ada lagi silahkan. Silakan Abu Saya Jalil. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya. Oke. Mungkin agak lain Ustaz, ngapunten, maaf dari yang penjelasan antum tadi banyak sekali jalur nggih, ada sampai 900 berapa tadi nggih. Terus untuk imam 180. sendiri itu ada 58 tadi katanya. Itu 52. Kaitannya 52. Oh, nggih. Setidaknya 52. Itu apa kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 82 Ustadz yang menyebutkan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Itu bukankah banyak sekali Ustadz perbedaan-perbedaannya dalam Al-Qur'an itu? Nggih, Ya. terima kasih Ustadz. Jazakumullah. Baik. Ya, afwan. Ini Ustaz sederhananya ya, jadi tidak semua tempat itu ada perbedaan gitu. Jadi setelah diperhatikan itu rata-rata perbedaan qiraat rata-rata itu mungkin lebih dari 70% hanya 1-2 bacaan saja sebenarnya. Gitu. Itu mayoritas rata dua qiraat ya. Dan tidak di semua ayat Quran ada qiraatnya begitu. Ya. Jadi perbedaan ini menjadi banyak ya karena berdasarkan riwayatnya. Ya, guru ini mengambil bacaan begini. Ya, jadi ini tidak ada kaitan dengan surat An-Nisa tadi. Ya, guru ini kamu baca begini, kamu baca begini. Ya. Jadi dari istilah mulai agak perbedaan-perbedaan yang sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa perbedaan dalam hakikat itu bukan sesuatu yang ijtihadul basyari, bukan juga qiyasul akli. Ya. Jadi hal qiraat ini semuanya sudah selesai di masa Rasulullah. Nah, ini perlu disampaikan bahwa dalam hal ini qiraat ini semua sudah selesai di hadapan Rasulullah. Qiraatnya, tajwidnya itu sudah selesai di hadapan Rasulullah. Jadi secara bacaan, secara qiraat itu sudah selesai semuanya di hadapan Rasulullah. Maka dalam hal ini tidak ada ijtihadul basyari wala qiyasul akli. Orang setelahnya, para sahabat, tabi'in, terus sampai hari ini tinggal mengambil saja dari generasi sebelumnya. Ya. Nah, maka nanti dalam istilah qiraat itu kan ada muqaddam fil ada dan ada adgana fi ikhtiyarihi. Misalnya khalaful ashir fi ikhtiyarihi. Jadi ikhtiar, dikata khair, ya, mencari sesuatu yang baik dari yang sudah ada. Gitu. Bukan membuat hal baru tapi sesuatu yang sudah ada jalur sanadnya ya. Bahkan di antara 3 syarat qiraat yang diterima qiraat itu jika diperas-peras, ya, itu setidaknya sahih nggak sanadnya itu? Ada nggak sanadnya? Bersambung kepada Rasulullah dengan sahih itu tadi. Ya, jadi sekali lagi ini saya tidak ada kaitannya itu. Jadi perbedaan itu hanya silsilahnya saja, ya. Silsilah. Contoh ini silsilah bacaan banyak gitu. Nanti kayak Mujazari mengurut jadi 1 orang. Kemudian mengembung lagi banyak gitu. Kemudian mengurut lagi beberapa sahabat-sahabat. Jadi ada perbedaan, ada persamaan. Ya. Tergantung dari mana jalur silsilahnya begitu. Ya. Dan dalam hal ini kita tidak membuat qiraat yang baru, tidak ijtihad. Ibarat kata kita tidak menciptakan buah-buahan, ya. Allah sudah menciptakan buah-buahan.
Tetapi bagi yang ahli ya satu piring bisa isi buah durian, ada buah salak, ada buah nanas, ada buah mangga. Buah yang lain, satu piring lain mungkin ada isinya buah melon, ada buah misalnya pisang, tapi ada yang sama-sama durian misalnya sebagainya. Jadi itu semua sudah selesai oleh para ulama-ulama terdahulu, para a'immah dulu ketika mereka ikhtiar. Ya, ikhtiar. Guru ini kadang-kadang kamu baca begini. Ini yang boleh begini, ini dengan ini jadi begini, boleh. Selagi itu semua ada sanatnya kepada Rasulullah. Jadi tidak ada unsur ijtihad ataupun dikias-kiaskan. Ya, seperti misalnya tadi di Al-Fatihah ada bacaan tadi Maliki dan Maliki. Ya. Maka tidak bisa kalau semua yang ada begitu jadi dua bacaan, enggak. Ya. Di An-Nas cuma satu, Malikin Nas. Tidak ada pernah membaca dengan yang mutawatir membaca dengan Malikin Nas, tidak ada. Pun sebaliknya, Qulillahumma malikal mulk. Di Ali Imran itu juga tidak ada yang dibaca dengan Qulillahumma malikal mulk. Nah, jadi semua ini harus ada silsilahnya, sanad yang sahih kepada Rasulullah. Jadi ya dari 52 ini ya kadang-kadang ada yang beda sedikit, tapi karena periwayatan yang berbeda, jalur sanadnya berbeda, maka ada perbedaan. Itu Ustaz. Ya. Maka tadi kalau kita jamak kan tadi kita jamak tadi kelihatan sedikit tadi. Ya. Nah apalagi ini ayat Al-Quran dari Bismillah sampai Minal Jannati wan Nas gitu ya. Ibarat kata tadi satu saja berbeda akan berbeda. Nah, Al-Quran yang ribuan jutaan kata ini kan ada satu kata yang berbeda, satu huruf yang berbeda, maka sudah termasuk torik yang lain bisa dikatakan beda. Ya, Allahu a'lam. Ada satu lagi. Ya, tafadhal. Nah. Katanya Ustaz. Jelas mungkin Firly Samia. Mohon maaf suaranya kurang ini Ustaz. Kurang mohon maaf agak terputus-putus, mohon maaf. Tadi izin bertanya mengenai ini Ustaz, praktek bacaan ya, praktek bacaan qiraah ini. Mungkin saja di kalangan kita sebagai yang pernah ikut dalam kegiatan tahfidz lah ya, seperti karantina tahfidz, kemudian pengenalan bacaan gitu ya, ini tidak asing gitu Ustaz, dari buat kalangan kita sebagai bisa dikatakan sebagai akademisi gitu Ustaz. Yeah. Akan tetapi kan di kalangan masyarakat itu mungkin ketika kita praktekkan bacaan qiraat yang lain lah selain yang terkenal di Indonesia ya kan, qiraat ya kan. Nah, ini asing gitu kan. Bahkan bisa dibilang ini nggak sesuai ini gitu kan bacaannya gitu. Nah, bagaimana kita prakteknya gitu, praktek dalam mempraktekkan gitu qiraat ini kepada masyarakat. Apakah masyarakat juga kita harus kenalkan dengan qiraat ini kan? Gitu. Ya. Agar Baik. Riban ini bisa kita akomodir gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, ini maaf suara agak terputus-putus ya mungkin, tapi sudah saya menangkap maksud dari antum. Baik, jadi saya kira ini perlu kembali kita memasyarakatkan qiraat ini, karena qiraat ini juga ilmu awal, sesuatu yang sangat awal turun kepada Rasulullah SAW. Ya, dan ini ilmu yang Masya Allah kita bisa menghikmah bahwa perbedaan itu sudah ada dari awal. Ya. Jadi al-khilaf itu sudah ada perbedaan dari awal, sejak Al-Quran itu turun sendiri. Nah, tapi dengan syarat bahwa perbedaan ini sudah ditentukan oleh Rasulullah. Termasuk menjawab, itu logat bahasa Arab, bukan. Ya, betul dari logat, tapi diakomodir menjadi qiraat. Jadi para sahabat tidak bisa berijtihad. Ya, semua atas ketentuan Rasulullah. Dan Rasulullah tentu kita tahu, wama yantiqu anil hawa. Semua pun juga atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu di masyarakat lihat dulu kondisi masing-masing, tentu tiap daerah berbeda ya.
Nah, setidaknya izin ya. Kalau alhamdulillah saya pribadi ketika berkeliling-keliling itu saya juga berusaha untuk mengenalkan qiraat. Tentu izin dulu kepada takmir, boleh nggak ganti salat subuh atau salat dan jahar ini membaca dengan qiraat. Nah, jika diperkenankan, ya tentu biasanya di awal kita jelaskan. Nah, kita kasih mukadimah singkat bahwa nanti akan ada bacaan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang ini juga mutawatirah, boleh dibaca. Nanti rakaat kedua ada bacaan seperti ini. Dan alhamdulillah sejauh ini ketika bersilaturahim itu alhamdulillah bisa menerima gitu ya. Selagi seperti itu karena menurut saya juga penting untuk dikenalkan. Ya, ini juga ilmu yang pertama turun kepada Rasulullah. Saya kira perlu juga diajarkan ya, sebagai tambahan. Tapi tentunya yang pokoknya saat ini kita membaca dengan tadi riwayat Hafiz Tariq Asy-Syatibiyah. Nah, saya kira itu dulu pokoknya harus dikuasai ya. Nanti mungkin bisa dikenalkan dengan tambahan-tambahan yang lain. Dan sekali lagi ketika memaju menjadi imam, memperkenalkan bacaan itu, silakan izin dulu kepada lingkungan, kepada teman sebagainya, apakah diperkenankan. Ya, karena saya juga pernah di tempat juga, mungkin jangan dulu kalau sekarang pas maghrib, karena ada anak kecil, apalagi nanti baca juz amma misalnya, nanti akan merancukan hafalan anak-anak. Gitu. Jadi kita ikut saja bagaimana, ya. Tapi tentu ini sangat baik ya untuk dikenalkan karena itulah ilmu awal Rasulullah SAW yang berbeda. Allahu a'lam. Baik, mungkin soalnya 1 jam ke depan mungkin kita juga jam 10 insya Allah. Nanti juga di akhir sesi kedua mungkin soal juga ada untuk tanya jawab. Baik, Syekh. Masya Allah. Baik. Mungkin bisa ditampilkan untuk yang muwadhah yang 1 halaman dulu. Nanti kita baca bersama-sama dulu. Baik, Syekh. Yang ini sih? Ya, baik. Oke. Ya. Baik, kita bersama-sama membaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca dengan datar dulu saja ya. Saya tidak saya baca lagu-lagunya, nada-nadanya silakan saya hanya mengikuti ketukannya saja ya. Matul muwaddahah fi ba'di tanbihatin fil Fatihah. Mungkin bisa mengikuti setelah saya ya. Saya bacakan. Yaqulu 'Arif ibn Muhrimina. Silakan. Yaqulu 'Arif Muhrimina. Raji ridha ilahina yaqina. Raji ridha ilahina yaqina. Alhamdulillahilladzi qad yassara. Alhamdulillahilladzi qad yassara. Kitabahu mujawwadan muyassara. Kitabahu mujawwadan muyassara. Ini juga perlu saya sampaikan. Ini sebaiknya kita membaca syair seperti ini ya. Itu tidak perlu dengan gunahnya, dengan ikhfa'nya, dengan ikrafnya gitu ya. Jadi sebaiknya semua dibaca izhar. Ya. Sebaiknya semuanya bisa dibaca dengan izhar. Baik, berikutnya. Summa salatuhu ala syafi'ina. Summa salatuhu ala syafi'ina Muhammadin wa kulli man aqra'ana. Muhammadin wa man aqra'ana. Wa ba'du minni lakum muwaddahah. wa ba'du minni lakum muwaddahah Fi ba'di tanbihatina fil Fatihah. fi ba'di tanbihatina fil Fatihah Hakadha sifatiha. حروفها كذا صفاتها فصحة الصلاة من صحتها. صحة الصلاة من صحتها. ربك أعوذ الحمد مع لا يا فتى.
Ketik a'udzul hamdu ma'aka والمستقيم قبل تفخيم أتى قولك الرحمن لا الرحمن قولك الرحمن لا الرحمن لا الرحمن يعني راء يعني راء فأخفيا تكريرا مسددا وحاذرا تمطيط إيا شددا الحمد مع أنعمت قد تقلقلوا فبينا سكونها يمهل وكل مضموم فأشبعا بضم وكل مفتوح ومكسور يتم كيوم اهدنا الصراط غيري فلا تمل وأتمما بالكسر فلا تمل وأتمما بالكسر واحذر لدى مالك يوم نعبد من اختلاس الحركات يوجد للضاد لو إطالة محتمة ليست كضا وطا ودا المفخمة احرص على مقدار مد لازم وهو 6 حركات فاعلمي كطول آتوني وخذ نوحيها فكس 3 ألفات فيها كذا على العارض فلتلتزما لا سيما في طول لين مختما وتم نظمي لكم الموضحة رافع كل الصالحة بحمده بحمده رافع كل الصالحة عام أتى البلد شيخ الأزهر
البلد الشيخ الأزهري أبياته في 19 أبياته في 19 وأفضل الصلاة والسلام وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام على النبي النبي سيد الأنام. Baik, alhamdulillah. Mungkin nanti tadi dari bacaan tadi bisa diperhatikan ya, karena membaca arut ada perbedaan dengan membaca apa yang biasanya ya. Jadi nanti silakan semoga ada kesempatan, ada waktu kembali untuk mentasbihkan matan ini ya, karena sebenarnya kalau hari ini semua nanti mensetorkan matan sepertinya waktunya belum cukup insyaallah. Baik, mungkin bisa ke syarahnya Ustaz. Silakan. Nah, ini alhamdulillah ini disyarah disusun oleh guru saya sendiri nih, Ustaz Muhammad Mufti Abdul Wakil. Ketika kami mengadakan kegiatan di Kata Utara tidak salah tahun 2020, kemudian beliau ya, memberikan syarah ringkas. Alhamdulillah ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Baik, bisa langsung ke halaman yang pertama. Mungkin agak di-zoomkan juga ini apa namanya ya, ukurannya 100 lebih. Ya, berikutnya. Baik, yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Matul wadhuha fi ba'di tanbihatin fil Fatihah. Yaqulu 'Arif bin Muhrimina raji ridha ilahina yaqina. Ya, berkata Arif bin Muhrimin roji mengharap ya, orang yang mengharapkan ridha dari Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Jadi ini semoga menjadi niatan untuk semuanya ketika melakukan apapun, aktivitas apapun, menghadiri majelis ilmu dan sebagainya, agar senantiasa apa yang kita kerjakan ini semuanya bermuara bertujuan menggapai ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya ini kata ridha ketika diserap ke bahasa Indonesia ya, ini ada fenomena fonetik yang menarik sebenarnya saya perhatikan. Jadi kata ridha ini huruf dot ini satu makhraj dengan huruf lam ya, sehingga kata rela dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya serapan dari bahasa Arab dari kata ridha ini ya, kata rela ya itu diserap dari kata ridha ya. Dan ketika diperhatikan ternyata huruf dot dan juga beberapa huruf Allah itu dalam bahasa Arab ketika diserap ke bahasa Indonesia juga menjadi huruf lam tadi, huruf L. Ya. Nah, seperti lahir batin ya, lahir batin ya. Itu sebenarnya dikata zahir batin ya. Di Malaysia mungkin zahir batin. Menjadi Indonesia menjadi lahir. Jadi kemudian kata zalim menjadi kata lalim. Kemudian ya termasuk lafal ya, lafdun ya. Di Malaysia itu lafaz ya, lafaz. Di kita menjadi di Indonesia menjadi lafal menggunakan huruf L ya. Kemudian juga termasuk hafal ya, hafal dikata hifdzun ya, hafidho ya. Hafaz di Malaysia hafaz, di kita hafal. Nah, kemudian apa lagi? Lohor ya, lohor. Itu juga ini menarik ya, ini bisa dijadikan penelitian untuk judul ya di periksaan fonetik bagaimana beberapa huruf-huruf ini ketika diserap antara bot ataupun lo menjadi bahasa Indonesia menjadi huruf L. Baik, alhamdulillahilladzi qad yassara, masyaallah yang segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kitabahu ya. Ini kitabnya, kita menunjukkan bahwa apa yang Allah turunkan berupa kitab Al-Qur'an ini mujawwadan muyassara. Jadi Al-Qur'an itu turun ya beserta tajwidnya ya, beserta yang Allah mudahkan
untuk dipelajari, untuk dibaca dan sebagainya. Jadi ini yang tadi bahwa Al-Quran ini turun dengan tajwidnya. Jadi kita sampaikan bahwa tajwid qiraat itu sesuatu yang sudah selesai di masa Rasulullah secara amalinya. Ya, kemudian para ulama-ulama setelahnya baru menyusun kitab-kitab mengambil konklusi, kesimpulan, istimbat dari prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Al-Quran Allah mudahkan. Itu jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau baca Al-Quran, karena Allah sudah menjamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ya. Jadi Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kenapa takdim 'allamal Qur'an baru khalaqal insan. Ya, di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ya tenggorokan semua manusia ini, lidah, gusi, gigi dan sebagainya sebagai alat-alat ucap ini mampu ya punya potensi membaca Al-Qur'an, yang pada kesimpulannya bahwa fitrah semua manusia ini membaca Al-Qur'an. Ya, fitrahnya membaca Al-Qur'an sebagaimana fitrahnya bertauhid. Jadi tentu Allah yang menurunkan Al-Quran, tentu Allah akan mudahkan siapapun ya dari makhluknya, tidak hanya manusia saja, semua makhluk Allah ya pasti punya ya cara ya bagaimana berinteraksi ya dengan kalamullah ya. Karena pastinya semua makhluk ini ketika dibacakan Al-Quran pasti akan merespon dengan bahasa, dengan cara masing-masing. Tsumma sholatuhu ala syafi'ina, dan selanjutnya selawat dan salam kepada syafi'ina, pemberi syafaat dan semuanya, itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa kulli man aqra'ana. Dan ini doa-doa kita semuanya kepada para guru-guru, kepada para masyayikh, kepada guru-guru ngaji, ini khususnya man aqra'anakan kita Al-Qur'an. Baik, yang menarik di sini adalah kata aqra'ana ya. Jadi seorang guru Al-Qur'an ini hendaknya meningkat derajatnya menjadi seorang mukri ya.